Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS analisis kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Purnama Shakira Pradini ST.MT. Sebelumnya di sini saya mengambil tema yaitu tempat sampah pintar pemilah sampah atau Smart Bin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ika Septianingrum dengan NIM 3523-10873. Saya mengambil lokasi observasi yaitu di area rumah, khususnya di area dapur dan halaman tempat pembuangan sampah sementara. Dengan topik permasalahan yaitu sampah organik dan anorganik yang masih tercampur. Penyebab permasalahan yaitu 1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah. 2. Adanya penanda yang jelas untuk jenis sampah. Yang ketiga, tempat sampah yang digunakan hanya memiliki satu wadah. Dampak dari permasalahan ini yaitu sampah sulit didaur ulang. 2. Meningkatnya bau tidak sedap. 4. Lingkungan menjadi kurang bersih. Dan yang terakhir, volume sampah yang masuk ke TPA semakin besar. Alasan dari permasalahan yang harus diselesaikan ini yaitu permasalahan ini perlu diselesaikan karena pengelolaan sampah yang baik dapat menjaga kebersihan lingkungan, meningkatkan ekonomi sampah daur ulang, dan mendukung program pemerintah dalam pengurangan sampah. Inovasi yang saya keluarkan dari permasalahan ini yaitu produk Smart Bin EcoSort dengan fungsi produk yaitu menjadi tempat sampah yang membantu pengguna memisahkan sampah organik dan anorganik secara praktis. Cara kerja produk. Pertama, pengguna membuka tutup tempat sampah. 2, sampah organik dimasukkan ke wadah yang berwarna hijau. Dan yang ketiga, sampah anorganik dimasukkan ke wadah berwarna biru. 4, yaitu masing-masing wadah dapat dilepas sehingga memudahkan pembuangan. Keunggulan produk ini merupakan memudahkan pemilihan sampah. 2, mengurangi bau karena wadah tertutup. 3, praktis digunakan di rumah maupun di kantor. 4, harga lebih terjangkau dibanding Smart Bin otomatis. Dan yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Berikut merupakan sketsa dari Smart Bin EcoSort, tempat sampah pintar pemilih sampah. Dengan berwarna biru yaitu anorganik dan yang berwarna hijau yaitu organik. Target konsumen yang diharapkan dari Eco Smart Bin ini merupakan rumah tangga, sekolah, kantor, UMKM, dan kos serta kontrakan. Apa produk yang dibutuhkan? Ya, apakah produk ini sangat dibutuhkan? Ya, jelas. Karena menurut saya, kesadaran masyarakat terhadap kebersihan dan pemilihan sampah semakin meningkat sehingga produk ini memiliki peluang pasar yang baik. Pesaing dari produk ini merupakan tempat sampah plastik biasa, tempat sampah 2 sekat, dan yang terakhir Smart Bin otomatis. Keunggulan produk yaitu produk lainnya hanya satu wadah, tidak ada label, bau mudah keluar, harga Smart Bin mahal. Sedangkan dari keunggulan produk Smart Bin EcoSort yaitu ada 4. 2 wadah pemilah, label jelas, tutup rapat, harga lebih ekonomis. Bahan baku yang diperlukan dari pembuatan tempat sampah ini yaitu plastik HDPE, tutup plastik, engsel, stiker, label, pegangan. Peralatan yang dibutuhkan yaitu mesin cetak plastik, bor, obeng, mesin memotong, dan alat pengepakan. Flowchart sederhana yang saya siapkan yaitu persiapan bahan, pembuatan wadah, perakitan, pemasangan label, pemeriksaan kualitas, pengemasan, dan menjadi produk jadi.
Lokasi produksi yaitu workshop kecil atau UMKM pengolahan sampah plastik dengan kapasitas produksi sebesar 20 unit per hari. Untuk aspek hukumnya yaitu bentuk badan usaha UMKM perseorangan dengan legalitas yaitu nomor induk berusaha NIB dengan merek dagang dan MPWB. Dengan resiko hukum peniruan merek, keluhan konsumen, dan pelanggaran hak cipta desain. Berikut merupakan struktur organisasi. Di sini ada direktur atau pemilik dengan tugas pengambilan keputusan utama. Terus kedua ada project manager yaitu mengelola proyek. Kemudian dibagi menjadi 5. Ada tim R&D dengan fungsi riset dan pengembangan produk, desain produk, inovasi produk, dan tim produksi, proses produksi, perakitan produk, quality control produk. Dan yang ketiga, quality control dengan fungsi pemeriksaan kualitas bahan baku dan pengujian kualitas produk jadi. Dan yang keempat yaitu tim purchasing dengan fungsi pengadaan bahan baku dan komponen, menjalin hubungan dengan supplier. Kelima, tim marketing, riset pasar, promosi dan penjualan, serta pelayanan pelanggan. Dan yang keenam ada tim keuangan yaitu pengelolaan keuangan, pencatatan transaksi, dan laporan keuangan. Dalam tim keuangan juga diperlukan supplier bahan baku, supplier kemasan, dan konsumen uji coba. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan sementara yaitu 7 orang dengan rincian direktur atau pemilik 1 orang, manajer operasional 1 orang, produksi 2 orang, quality control 1 orang, keuangan dan administrasi 1 orang, pemasaran 1 orang. Aspek finansial itu kebutuhan biaya peralatan sebesar 5 juta, bahan baku 3 juta, promosi 1 juta, operasional 1 juta, dengan modal awal 10 juta. Aspek finansial lainnya yaitu komponen biaya ada plastik 30.000, tutup 15.000, engsel 8.000, label 5.000, tenaga kerja 20.000, serta listrik dan overhead 12.000. Dengan harga jual per unit yaitu 150.000 per unit dengan estimasi keuntungan per unit yaitu harga jual dikurangi biaya produksi 150 kurangi 90.000 menjadi 60.000. Jika terjual 200 unit per bulan maka laba yang dihasilkan yaitu sebesar 12 juta per bulan. Break even point atau BIP yang keluar dari produksi ini yaitu modal awal 10 juta, laba per unit 60.000. Artinya setelah menjual sekitar 167 unit, modal awal dapat dikembalikan. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis pasar, teknis, hukum, manajemen, dan finansial, produk Smart Bins EcoSort dinilai layak untuk diproduksi karena menggunakan bahan yang mudah diperoleh. Proses pembuatannya sederhana serta tidak membutuhkan investasi terlalu besar. Produk ini juga menjawab permasalahan nyata mengenai pemilihan sampah di lingkungan rumah tangga maupun UMKM. Dari sisi pemasaran, produk ini hanya dipasarkan karena memiliki target konsumen yang luas, mengikuti tren kepedulian terhadap lingkungan, dan menawarkan keunggulan berupa 2 wadah pemilah dengan harga yang lebih terjangkau dibanding produk sejenis. Analisis finansial menunjukkan keuntungan sebesar 60.000 per unit dengan titik impas BEP sekitar 167 unit, sehingga usaha ini memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.